Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alidin Nur Sabri dengan NIM 2017 101 1103 1173. Di sini saya akan mereview buku Kantor Hukum Pendirian dan Manajemen yang disusun oleh Ari Wahyu Heranto dan SHMH dengan penerbit Bena Aksara tahun 2016. Yang pertama, fungsi manajemen kantor hukum. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan. Perlu diperhatikan dalam perencanaan jangka panjang atau jangka pendek, yang dimana perencanaan itu harus diperhatikannya target dari kantor hukum tersebut. Dan yang kedua, perorganisasian. Yang dimaksud perorganisasian di sini adalah bagaimana untuk mengorganisir program kerja maupun SDM-nya. Dan yang ketiga, pemasaran. Pemasaran di sini perannya sangat penting di dalam manajemen kantor hukum, karena dari pemasaran ini kantor hukum dapat diketahui banyak orang. Struktur umum manajemen law firm. Asas-asas pokok perorganisasian lingkup kantor hukum. Yang pertama, asas pembagian tugas. Asas ini untuk dibagi sehingga dapat dijamin adanya pembagian tugas yang bertanggung jawab dalam melakukan tugas yang dimaksud. Yang kedua, asas fusionalitas. Asas ini menentukan bahwa dalam penanganan suatu masalah dalam rangka mewujudkan koordinasi yang mana antar kegiatan, maka bagian fungsional wajib memprakarsainya. Dan yang ketiga, asas koordinasi. Asas ini menekankan perlunya setiap bagian menserasikan, memadukan, dan menyelaraskan baik dalam kegiatan, waktu, maupun perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pemrograman, dan pelanggaran, pengendalian, serta pengawasan tugas dan fungsi yang diembannya. Dan yang keempat, asas kesinambungan, yaitu asas yang mengharuskan bahwa tugas-tugas harus berjalan secara terus-menerus sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan tanpa tergantung pada diri pejabat tertentu. Yang kelima, asas akordion. Asas ini menentukan bahwa organisasi dapat berkembang atau mengecil sesuai dengan tuntutan tugas dan beban kerjanya. Yang keenam, asas pendelegasian wewenang. Asas ini mengharuskan semua pimpinan untuk melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya kepada pejabat bawahannya. Dan yang ketujuh, asas keluasan. Asas ini menghendaki agar organisasi selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan, sehingga dapat dihindarkan kekakuan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, asas rentan pengadilan. Asas ini dimaksud agar dalam menentukan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawahi oleh seorang pejabat pimpinan diperhitungkan secara rasional, mengingat terbatasnya kemampuan seorang pemimpin atau atasan dalam mengadakan pengendalian terhadap bawahannya. Dan yang kesembilan, asas jalur dan staf. Asas ini menentukan bahwa dalam penyusunan organisasi perlu dibedakan antara satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dengan satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas bantuan. Dan yang ke-10, asas kejelasan dalam pembangunan. Asas ini mengharuskan setiap organisasi menggambarkan susunan organisasi agar setiap pihak yang berkepentingan dapat memahami kedudukan hubungan dari setiap
satuan organisasi yang ada. Struktur tugas dan tanggung jawab advokat. Sesuai dengan struktur organisasi dan fakta yang ada pada kantor hukum, maka saya akan jelaskan ulasan mengenai pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab advokat. 1. Managing partner. Jabatan managing partner adalah bagian dari suatu tim yang disebut quality assurance. Dan yang kedua, senior associate. Lalu ada associate dan junior associate. 3. Paralegal. Paralegal didefinisikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hukum, namun ia tidak mempunyai kualifikasi sebagai praktisi hukum. Dan yang terakhir, yang keempat, buku manajemen kantor advokat Indonesia mencakup berbagai dimensi pengelolaan law firm realistis dan memberikan tips menjalankan kantor hukum. Buku ini mencoba menjawab rasa ingin tahu apa yang saya perlu dipersampaikan dalam mengelola sebuah kantor hukum. Buku ini sebenarnya mampu mengumpulkan makalah. Ada 11 makalah yang disajikan dan dituangkan ke dalam buku ini. Salah satu kelebihan dan dari buku ini adalah materi yang disajikan beragam dan pengajiannya kebanyakan adalah praktisi atau advokat yang bekerja di kantor hukum ternama. Ya, mungkin sekian dari review buku saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.